Kenapa cuma Pilpres yang dipersoalkan? Padahal kan pemilu itu ada 5 kotak suara kan. Ada kabupaten kota, ada provinsi, untuk DPRD-nya, ada RI, ada DPD. Kan di jam yang sama, panitianya sama, bilik suaranya sama. Kenapa ribut cuma capres doang? Dan menurut saya, Mbak Liviana, semua A sampai Z, saya kan alhamdulillah pembuat undang-undang ya, undang-undang pilkada, undang-undang pemilu, kanal-kanal yang ingin kita lakukan ketika demokrasi itu berjalan sudah lengkap. Jadi ketika misalkan ada persoalan pemilu, ada pelanggaran, itu kan ada Bawaslu, ada Gakumdu, ya. Kemudian kalau ada perselisihan hasil, ada MK. Maka dalam Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, maka sifatnya final dan mengikat. Kenapa begitu? Kita perlu proses hukum karena kita ini memilih pemimpin itu artinya ada estafet kepemimpinan, dan tanggal 20 Oktober itu batas akhir priorisasi pemerintahan Pak Jokowi. Tidak ada istilah PLT Presiden dan sebagainya. Oleh karena itu angket menurut saya tidak relevan. Kenapa cuma Pilpres yang dipersoalkan? Padahal kan pemilu itu ada 5 kotak suara kan. Ada kabupaten kota, ada provinsi, untuk DPRD-nya, ada RI, ada DPD. Kan di jam yang sama, panitianya sama, bilik suaranya sama. Kenapa ribut cuma capres doang? Dan menurut saya, Mbak Liviana, semua A sampai Z, saya kan alhamdulillah pembuat undang-undang ya, undang-undang pilkada, undang-undang pemilu, kanal-kanal yang ingin kita lakukan ketika demokrasi itu berjalan sudah lengkap. Jadi ketika misalkan ada persoalan pemilu, ada pelanggaran, itu kan ada Bawaslu, ada Gakumdu, ya. Kemudian kalau ada perselisihan hasil, ada MK. Maka dalam Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, maka sifatnya final dan mengikat. Kenapa begitu? Kita perlu proses hukum karena kita ini memilih pemimpin itu artinya ada estafet kepemimpinan, dan tanggal 20 Oktober itu batas akhir priorisasi pemerintahan Pak Jokowi. Tidak ada istilah PLT Presiden dan sebagainya. Oleh karena itu angket menurut saya tidak relevan.